Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita mulai masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini, kita akan membaca dan memahami dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, merek, ataupun perusahaan tertentu bukan berarti endorsement terhadap produk-produk tersebut. Nah, materi apa yang akan kita diskusikan kali ini? Decentralized Physical Infrastructure Network, atau kita singkat sebagai DePIN. Nah, kita akan memahami melalui video ini sedikit tentang Decentralized Physical Infrastructure Network. Nah, jadi kan di beberapa tahun belakangan ini, 5 tahun belakangan ini kan terjadi blockchainisasi secara massal gitu ya. Jadi yang dimaksud blockchainisasi itu apa? Itu adalah memblockchainkan semua yang bisa diblockchainkan. Misalnya kita sudah melihat bahwa aset digital diblockchainkan jadi NFT, aset fisik diblockchainkan jadi RWA, termasuk ada physical infrastructure network. Nah, itu ternyata diblockchainkan juga menjadi satu segmen baru, relatif baru gitu ya. Sebenarnya tidak relatif baru, tetapi mulai emerging di beberapa waktu belakangan ini disebutnya sebagai DePIN. Jadi dia akan menjadi kelompok baru gitu ya, DePIN yang terdiri atas banyak produk. Nanti akan kita lihat beberapa contohnya dari DePIN ini. Nah, DePIN ini memang sudah ada di pasaran, tetapi mungkin banyak di antara Anda yang kurang mendengar atau tidak banyak mendengar tentang produk-produk DePIN. Nah, dia intinya adalah mengkombinasikan blockchain dengan physical asset yang ada gitu, nyata. Nah, dia bukan RWA karena si DePIN ini dia fokusnya adalah infrastruktur, bukan aset fisik gitu ya. Kalau RWA kemarin kita lihat contohnya adalah emas, contohnya adalah uang fiat misalnya US dollar. Nah, tetapi yang DePIN ini memang lebih fokusnya ke infrastrukturnya gitu ya. Nah, infrastruktur itu apa? Contohnya itu adalah produk-produk yang menyediakan jasa kepada siapapun. Nah, jadi dia bersifat internasional atau global gitu ya, lebih istilahnya lebih tepatnya, dan bisa diakses oleh semua orang dan bisa ada hubungannya dengan blockchain. Hubungannya gimana? Kita akan bahas lebih lanjut. Jadi fokusnya infrastruktur atau resource. Jadi dia akan berbagi resource dan ownership atau infrastruktur yang biasanya memang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Secara tradisional dia dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi melalui blockchain itu bisa menjadi terdesentralistik gitu ya. Contohnya ada Filecoin. Nah, ini mungkin yang paling populer gitu ya. Kalau Anda masih ingat, Filecoin ini ICO-nya salah satu yang paling besar di dunia, sekitar 270 juta US dollar yang berhasil dikumpulkan melalui ICO-nya Filecoin. Nah, kalau Anda menjadi salah satunya, ya selamat gitu. Kemudian ada Helium dan Render Network. Nah, ini beberapa contoh yang akan kita pakai di dalam diskusi kita di video ini. Nah, teknologi-teknologi utama di dalam DePIN, terutama yang nomor satu ya blockchain gitu ya. Nah, blockchain menjadi satu fitur pendukung gitu ya, yang menyediakan trust, transparansi, dan ownership. Nah, jadi segala transaksi kan bisa dilihat di dalam blockchain ya, secara transparan. Kemudian kalau misalnya ada ownership atau kepemilikan atas token yang bisa dipakai untuk mengakses layanan, nah itu kan disediakan oleh blockchain. Nah, yang kedua adalah smart contract. Jadi kalau hanya blockchain saja, mungkin fiturnya kurang kaya gitu ya, kurang lengkap. Tetapi kalau sudah dikembangkan atau diletakkan atau ada smart contract di atasnya, nah itu artinya beberapa logika pemrograman bisa diimplementasikan ke dalam blockchain, dalam bentuk smart contract yang berjalan di atas blockchain.
Artinya nanti akan ada layanan itu bisa diverifikasi dengan menggunakan smart contract. Jadi kita bisa antar mukanya dari si provider ke user itu bisa dengan menggunakan smart contract. Artinya apa? Artinya ya lebih transparan, lebih terdesentralistik, lebih adil gitu ya. Karena kan kalau di smart contract ada buktinya gitu ya. Misalnya kita melakukan pertukaran antara aset token dengan service atau layanannya. Nah, jadi bisa terlihat bagaimana metode atau proses pertukaran aset ini. Nah, jadi ada model insentifnya gitu ya, yang memotivasi orang untuk menjalankan DePIN. Tentu saja ada insentif ekonomi. Nah, jadi kalau ada insentif ekonomi, tentu saja ada resource yang harus diserahkan atau dipertukarkan. Nah, kita akan melihat Filecoin sebagai salah satu contohnya. Filecoin itu adalah decentralized storage atau media penyimpanan yang terdesentralistik. Dia terkenal karena si Filecoin ini lebih dulu populer, atau si pengembangnya atau si penemunya itu lebih dulu menerbitkan atau membuat IPFS atau Interplanetary File System. Cuman masalah dari IPFS adalah meskipun dia sudah berjalan baik, diterima oleh komunitas, dia tidak punya satu fitur insentif. Jadi tidak ada insentif bagi orang yang menjalankan Filecoin. Apa jadinya kalau si orang yang menjalankan node Filecoin itu dititipi file oleh orang lain, sementara dia sendiri tidak mendapatkan insentif dari resource yang diberikan. Orang seenaknya menitipkan file di dalam node yang dia jalankan gitu ya. Artinya dia menyerahkan storage tapi tidak mendapatkan keuntungan ekonomis atau tidak mendapatkan imbal balik ekonomis sesuai dengan yang dia berikan. Nah, itu jadi masalah IPF. Nah, dengan adanya Filecoin ini berusaha untuk menutupi kekurangan dari IPFS gitu ya. Istilahnya kalau Filecoin ini memang secara teknologi mirip dengan IPFS, tetapi dia ada layer insentifnya. Bagaimana si Filecoin ini mengelola token untuk didistribusikan kepada mereka yang menyediakan jasa, tetapi juga mereka menjadi alat atau cara untuk membayar si resources yang dipakai oleh para user gitu ya. Nah, jadi tokennya namanya FIL gitu ya, dari Filecoin FIL. Kalau misalnya Anda punya storage yang besar di rumah gitu ya, selama dia storage ini terkoneksi dengan internet, Anda bisa menjalankan Filecoin, aplikasi Filecoin untuk menyewakan storage tadi gitu ya, untuk mendapatkan reward berupa FIL. Nah, jadi cuman masalahnya berapa reward yang didapatkan. Nah, itu jadi persoalan yang berbeda. Arsitekturnya seperti apa kalau di Filecoin ini? Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa Filecoin ini sebenarnya diciptakan atau orang-orang yang ada di balik Filecoin ini ya sama dengan orang yang di balik si IPFS, gitu ya, John Bennett namanya. Si Bennett ini dulu membuat IPFS, sekarang membuat Filecoin. Jadi si distribusi datanya itu menggunakan IPFS, mirip seperti IPFS. Nah, kemudian ada tambahan, karena Filecoin ini kan sekarang berbayar ya. Fitur-fitur yang disediakan Filecoin berbayar. Artinya harus ada jaminan bahwa data yang disimpan atau storage yang disewa itu bermanfaat. Misalnya data yang disimpan di situ tidak dihapus gitu ya. Nah, itu akan diverifikasi dengan menggunakan ini, proof of storage. Ada namanya proof of replication, kemudian ada proof of space-time atau POS. Si proof of replication ini artinya adalah satu data itu bisa disimpan di banyak node gitu ya. Untuk apa? Untuk redundansi gitu ya. Kemudian proof of space-time apa? Jadi dia harus menjamin bahwa ketersediaan data ini bisa dijamin sampai beberapa waktu periode tertentu, misalnya 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Nah, itu verifikasinya atau validasinya menggunakan proof of space-time atau POS. Kemudian ada smart contract, tentu saja ada tokenisasi dari FIL menggunakan smart contract, kemudian data retrieval atau melacak kembali data atau mengambil data itu bisa menggunakan smart contract. Nah, bagaimana cara kerja Filecoin?
Pertama ada storage client-nya. Ya, tentu saja ada si klien. Nah, ini kliennya adalah mereka yang menggunakan jasa dari Depin, jasa dari Filecoin gitu ya. Mereka inilah yang mengupload si file ke dalam jaringan. Kemudian ada provider. Provider ini dia yang membantu menyimpankan si file tadi gitu ya di dalam storage yang mereka yang sisa disewakan itu ya. Jadi file disimpan di situ. Kemudian dari jasa itu mereka akan mendapatkan token fill. Nah, kliennya dia akan membayar fill. Nah, ada namanya ledger ya. Si blockchain ledger ya. Ledgernya dia menyimpan apa namanya? Ini seperti kontrak gitu ya. Dealnya seperti apa atau berapa kebutuhannya, berapa yang ditawarkan. Nah, itu simpan semua. Kemudian kita bisa melacaknya secara transparan. Kemudian ada retrieval provider. Ini yang kalau misalnya ada file yang dipanggil. Jadi setelah disimpan oleh si klien tadi, itu bisa dipanggil lagi oleh si retrieval provider. Jadi si klien tidak tahu ini disimpan di mana gitu kan. Misalnya data di-upload di Indonesia, entah disimpannya di mana, misalnya di Filipina atau di Jepang gitu ya. Nah, itu akan di handle oleh si retrieval provider. Bagaimana cara si file-file tadi setelah disimpan, diupload, kemudian di retrieve kembali supaya bisa di-download oleh si klien. Nah, itu ditangani oleh retrieval provider. Nah, model insentifnya seperti apa? Kalau si Filecoin karena berhubungan dengan storage ya tergantung dari berapa jumlah storage yang ditawarkan oleh si provider. Kemudian biasanya availability dan retrieval ini tergantung dari kualitas storage yang ditawarkan. Jadi tidak hanya berapa besar jumlah storage-nya, tetapi juga speed read and write-nya. Jadi kalau hanya space saja, kemudian dia terhubung dengan internet yang lambat ya, pastinya si reward-nya kecil gitu ya. Kemudian ada satu Depin namanya Helium. Nah, Helium ini dia IoT hotspot. Hotspot itu apa? Internet. Berhubungan dengan internet. Biasanya kalau kita beli paket data, nah itu kan kita belinya ke provider internet gitu ya, atau provider seluler. Tapi kalau Helium ya belinya ke mereka yang menyediakan IoT hotspot. Jadi kita bayar ke mereka ini. Menggunakan apa? HNT token. Kemudian ada namanya render network. Nah, ini render untuk keperluan rendering 3D biasanya. Nah, si render network ini dia akan menyewakan GPU. Biasanya GPU yang dipakai itu si resource-nya bisa disewakan di dalam render network. Keuntungannya apa? Scalability. Jadi kalau misalnya saya punya satu komputer dengan storage sekian terabyte gitu ya. Nah, misalnya selama ini saya belum memanfaatkan si 12 terabyte tadi, bahkan 100 terabyte gitu ya. Nah, saya bisa sewakan gitu ya untuk mendapatkan profit. Kemudian cost efficiency. Biasanya kalau misalnya kita mau upload ke storage, biasanya kita sewa apa? Google Drive misalnya. Nah, kalau dengan adanya Depin, kita bisa mengurangi ketergantungan pada si provider-provider besar tadi. Jadi biasanya lebih murah ketimbang si provider sentralistik. Kemudian trustless operation biasanya ya karena menggunakan blockchain ya artinya setelah kita membayar kita akan mendapatkan service atau layanan gitu ya. Jangan sampai kita membayar kemudian providernya kabur. Nah, kita akan kelihatan semua secara transparan proses pembayarannya. Nah, ada juga tantangan nih. Jadi kan tadi kita sudah lihat beberapa keuntungan yang sebenarnya menggiurkan gitu ya. Kalau kita mendapatkan bisa menyewa beberapa terabyte dengan biaya yang murah, tapi ada tantangan. Misalnya data availability terutama. Jadi kalau misalnya kita menyewa ke Google Drive, itu kan kita yakin bahwa si Google Drive ini reliable gitu ya. Bisa diakses kapan saja. Cuma masalahnya kalau di Depin, meskipun murah, itu tidak ada jaminan unreliable. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa internet si provider akan selalu on atau nyala? Atau berapa kualitas dari si provider tadi internetnya atau kualitas drive-nya gitu ya. Apakah berkualitas betul-betul berlevel industri atau memang berlevel rumahan gitu ya. Nah, itu bisa jadi pertanyaan. Jadi tidak hanya
seberapa besar storage-nya, tapi juga kualitas dari storage dan kualitas dari jaringan internet. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita mau serius mendalami DePIN, ya biaya dari pembuatan infrastrukturnya pasti tinggi gitu ya. Kemudian secara regulasi juga agak sulit. Jadi ketika kita menyimpan data dan misalnya datanya harus disimpan di wilayah tertentu, ketika kita menggunakan DePIN tidak ada jaminan bahwa data tersebut akan disimpan di lokasi atau region tertentu. Nah, itu jadi tantangan kalau misalnya ada aturan yang secara spesifik menyebutkan demikian. Nah, ada beberapa tren yang kita bisa amati gitu ya. Ada integrasi dengan AI, karena AI itu kan sekarang jadi topik yang hot gitu ya. Misalnya kita mengkombinasi resources dengan AI, resource utilization yang lebih smart. Jadi tidak hanya uh, dikelola smart contract, tetapi juga dan aplikasi, tapi juga berbasis AI. Misalnya AI menentukan bahwa di beberapa provider ternyata punya rate yang tinggi, sementara provider yang lain si kualitasnya rendah. Kemudian tokenisasi aset, misalnya ini diperluas ya, seperti solar panel itu kan infrastruktur yang berharga ya. Jadi tidak semua orang punya solar panel, tapi ketika kita bisa mentokenisasi solar panel gitu ya, atau kendaraan gitu ya. Jadi ada pembagian kepemilikan di situ. Interoperability, misalnya ada kolaborasi antar DePIN, dan ada juga governance, misalnya ada DAO untuk mengelola operasional dari DePIN. Tren yang emerging dari DePIN. Sampai di sini video saya kali ini, pokok pembahasannya soal DePIN. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.